Oke, selamat siang semuanya, yang di kanan, yang di kiri, yang di atas, yang di bawah, ini yang di tengah. Oke, sekarang saya jadi videographer. Sekarang kita akan apa ya? Kebetulan mau kalibrasi grindernya. Ini yang WPM atau well home sudah dibersihkan. Nanti kita akan kalibrasi ulang. Bersama siapa ini? Cece Umprem, biasanya tidak mau imprem ya. Oke, proses kalibrasi itu sebenarnya dalam tanda petik kalian bisa cari sendiri di Google, tapi sebenarnya proses kalibrasi itu adalah mencocokkan rasa sesuai yang diinginkan melalui beberapa indikator, yaitu ada dose, ada time, ada yield. Nah, sekarang proses yang pertama di sini dengan grinder ini, yaitu well home WPM. Nah, ada beberapa step kalau di Arban. Yang pertama, menentukan tingkat gilingan, karena kita udah biasa ya menentukan tingkat gilingan. Oke, yang pertama kita nih di nomor berapa, Empel? Nah, kita ada di nomor 30. Ini jarum ininya di nomor 30 atau coarse. Lalu prosesnya yang pertama ini di 15 gram kan. Oke, sudah 15 gram. Lalu kita mulai menggiling. Giling dulu. Oke. Nah, diputar. Oke, giling lagi. Diputar sedikit-sedikit. Nah, ini di nomor 20. Maaf kalau nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan maaf, karena biasa kameranya fokusnya suka menghilang. Nah, sudah ini jangan dulu dipakai. Kita kasih lihat tingkat gelingannya, green size-nya ini masih ada kerikil-kerikil gitu. Ini untuk apa ya? Untuk manual brew. Dibuang dulu, bukan dibuang tapi dipisahkan dulu. Nanti itu biasanya kita kalau barista tuh ngopinya dari yang situ, dari penyesaan kita. Nah, lalu kita giling lagi. Ntar saya zoom dulu dikit. Oke, giling lagi. Mulai. Lalu diputar lagi ke angka 10. Supaya apa? Kita menggesernya ketika si grinder ini menggiling. Supaya apa? Supaya ada keseragaman dan tidak ada beans yang tergencet. Nah, jadi kalau misalkan mati, kita rubah gilingan atau green size, itu akan ada ketidakseragaman. Nah, setelah itu dipisahkan lagi ya yang sudah ininya. Nah, lalu kita mulai lagi. Silakan dipencet lagi, lalu digiling sampai ke nomor 5. Nah, setelah nomor 5 baru kita akan melakukan proses namanya kalibrasi. Yang ini pisahin. Proses kalibrasi seperti itu. Dipisahin lagi sampai bersih. Oh, waktu kalibrasi beans yang dibuang banyak. Ya memang kalibrasi seperti itu. Apalagi nanti kalau misalkan pakai mesin itu dosingnya 18, 20, 22 pasti lebih banyak lagi. Seperti itu. Lalu sekarang kita pencet lagi, kita putar sedikit-sedikit dari 5 ke 4. Tak. Nah, sekarang ditunjukkan hasil grain size-nya di piring, dipisin. Bisa teman-teman lihat, ini sudah mulai seperti apa ya, tepung ya. Sudah mulai seperti tepung, tapi masih agak kasar ya. Masih agak kasar. Kalau mau misalkan dicoba di press, nanti akan apa ya, caweran. Kita coba aja di press sok. Oke, kembali lagi. Nah, tadi kita akan kalibrasi yang dari nomor berapa, Pel? 4. Gilingan 4. Yang pertama di dos. Kita pakainya berapa gram? Kita pakainya 15 gram. Dosnya kita pakai 15. Nah, kita pakai portal filter. Oh ya, kita ini di sini belum pakai mesin ya.
masih manual tuh kita pakai espresso makernya yaitu Rockpresso. Ditemping supaya rata, supaya rata, lalu dipasang portafilter. Nah, dosnya 15. Time-nya kita pakai nanti 30 sampai 25 sampai 30, hasilnya 30 karena espresso itu adalah 2 kali berat kopi. Silakan mulai set. Tadi pre infuse dulu udah kisaran 5 sampai 10 detik, sekarang di press. Gimana Pel? Ada perlawanan atau tekanan nggak? Kurang close ya. Tuh. Jadi alurnya itu terlalu deras. Kalau terlalu deras itu masuknya di under extract. Wah, tapi ini kremanya bagus nih. Nah, tadi di 30 detik ya, di 30 mili. Mana lihat. Nah, ini kremanya bagus. Tapi ini belum tentu krema yang bagus menjadi apa ya? Kalibrasi yang mantap gitu. Silakan dicoba. Ntar saya coba dulu. Sendok. Kalau nyobain espresso itu udah beres kalibrasi tuh di udak-udak dulu. Ada udak-udak dulu, lalu kita cobain. Jadi ada bodinya, ada pahit, ada bodinya, ada manisnya atau sweetness, ada flavornya. Kalau mendekati ke asin itu berarti over extract dan kita harus mengurangi tingkat green size atau dikasarin dikit gitu. Nah, ini kalau menurut saya belum, karena tidak, bodinya itu masih tipis walaupun kremanya sudah tebal gitu. Nah, sekarang kita setel lagi di green size-nya. Berarti kita langsung naikin ke angka 2. Nah, harusnya sedikit-sedikit. Nah, terus. Oh, tak. Nah. Yang ini kita pisahkan. Kenapa? Karena ini kan masih ada gilingan 4. Nah, jadi 4 sama 2 kan bersatu. Nanti gilingan yang sesudah ini baru kita kalibrasi. Seperti itu. Wah, kalibrasi lama ya. Ya memang seperti ini. Kenapa setiap hari saya harus dial in gitu sebutnya gitu ya, bahasa kerennya, atau kalibrasi setiap hari, karena ketika kopi di dalam hopper ini akan masuk atau mengeluarkan yang namanya karbon dioksida, sehingga akan sedikit kualitasnya berkurang gitu. Nah, untuk presisinya itu di kalibrasi seperti itu. Kemarin kita dapat di angka 5 ya, Pak? Kemarin di angka 5 itu karena masih fresh roast, udah restingnya 3 hari, itu bagus. Sekarang coba giling lagi. Kita langsung nanti kita langsung temping. Nah, ini kita distribusi. Kebetulan distribusinya ini handmade ya, dari apa saja yang ada, yang pokoknya bisa distribusi. Kita ratain dulu. Nah, terus pakai apa itu, kalau mereknya nih, mereknya nggak tahu apa, dirata-ratain dulu nih distribusinya nih. Nah, nice, bisa dilihat. Tapi terus ditemping. Temping itu jangan sekuat-kuatnya, tapi ya setenaganya. Nah, coba dibalik, jatuh apa tidak? Tidak. Nah, itu udah bagus berarti. Sekarang kita mulai lagi. Oh ya, suhu yang dipakai berapa? 90 sampai 95. Bagusnya kalau Rockpress itu 90 lebih. Tetapi tergantung lah teman-teman apa pakainya, air apa gitu. Ada yang pakai aqua mungkin, pakai amidis, pakai
Untuk pakai apa gitu. Seperti yang sudah tadi dibilang, dosnya kita pakai berapa? 15 gram. Time-nya kita pakai 30. Patokannya itu cuman patokannya. Kalau misalkan itu ekstraksinya misalkan lebih atau settingannya berbeda, tidak terpatok 30. Nah, yieldnya kita pakai atau hasilnya 30. Berarti espressonya 1 kali 2. Silakan dimulai. Timernya. Tek, oke. Oke, P gimana, ada perlawanan? Flow-nya kalau pakai rock press atau flyer atau manual press itu akan ada feel yang didapat, sehingga nanti teman-teman sekalian atau para sahabat akan merasakan yang mana muscle memory. Oke, 31 gram. Nah, oke, ini hasilnya bisa dilihat sama teman-teman semua. Maaf, belum bagus. Wow, kremanya bisa dilihat. Mengkilap sekali. Kita coba diaduk-aduk dulu. Nah, setelah diaduk-aduk, wah, kremanya masih tetap ada ya. Udah diaduk-aduk juga. Coba dulu. Nah, ini manisnya lebih naik. Terus ada flavornya, ada acidity. Nah, terus tidak ada asin. Nah, kalau asin nggak, jadi bukan konversi. Jadi asin manis itu kalau dia ekstraksinya bagus, itu akan manis. Kalau dia ekstraksinya over, itu akan asin, seperti itu. Silahkan dicoba. Mungkin bukan saya saja. Gimana, manisnya ada, kecapan terakhir kan, sweetnessnya gitu. Memang ini kopi saya ya nih. Kopi saya ya nih, saya proses sendiri, metik sendiri. Kalian kalau tidak percaya, kalau nawar harga, yuk ikut sama saya ke kebunnya langsung. Dari cangkeng sampai ambeien kalian. Nawar kopi padungunah nawar. Oke, sekian. Ini proses kalibrasi. Nanti kalau kalibrasinya, ini espressonya, terus nanti ada yang dicampur sama dibikin americano, kopi susu, panas, dingin, latte. Kalau latte beda lagi. Kalau latte nanti sesuaiin sama ukuran gelasnya, steam milknya, foamnya, segala macam gitu. Ini enaknya di mana, kurangnya di mana, seperti itu. Oke, terima kasih untuk sekalian, untuk kalian semua yang sudah menonton video-video kami, walaupun subscribernya baru sedikit. Tidak apa-apa, tapi ini akan menjadi awal mula di Majalengka per YouTuber kopi. Mungkin. Sekian, saya Bayu. Dan ini saudari Vera. Jangan lupa ngopi sama dan biasa-biasa aja.